Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal YouTube Resensi Institut. Buku yang akan saya resensi kali ini berjudul Bimbingan Islam untuk Generasi Milenial Part 2 yang memiliki 5 sub pembahasan dan masing-masing memiliki pelajaran yang juga akan dibahas. Oke, langsung saja kita ke sub pembahasan yang pertama, yaitu Bab 1, Mengenal Allah. Dalam hidup ini, kita harus mengetahui dan mengenal sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang dan senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Pelajaran 1. Memaafkan dan mengampuni. Memaafkan kesalahan orang lain bukan hanya mendatangkan ridha Allah dan mendapatkan limpahan rahmat ilahi, tetapi juga membuat seseorang yang dicintai dan dihormati. Jika orang yang disakiti malah membalas dendam pada orang yang melakukan kesalahan, dia tak akan dicintai dan dihormati. Karena itu, ketika orang yang marah karena kesalahan orang lain justru membalas dendam dan menghukum untuk menanamkan diri, dia hanya merugikan diri sendiri dan menghalangi diri dari mendapat pahala ilahi. Rasulullah SAW bersabda, "Jadilah orang pemaaf." Tak diragukan lagi, sifat pemaaf membuat orang terhormat dan mulia. Maka, saling memaafkanlah agar Allah membuat kalian terhormat dan mulia. Pelajaran 2. Segala sesuatu yang berada di tempatnya itu indah. Saat membandingkan kelebihan orang lain, kita melihat bahwa sebagian orang lebih mudah dalam melakukan perbuatan-perbuatan terpuji. Misalnya, orang kaya dapat menolong puluhan orang miskin berkali-kali pergi ke Baitullah dan mengundang buka puasa banyak orang dengan mudah. Ini merupakan perbuatan-perbuatan terpuji yang tidak mungkin dilakukan semua orang. Menurut kalian, apakah kita bisa mengatakan bahwa orang lain terhalang dari pahala perbuatan-perbuatan tersebut? Allah yang Maha Bijaksana dalam Al-Quran berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Bab 2. Jalan dan bekal. Dalam kehidupan ini, kita juga harus berada pada jalan yang lurus atau benar dan menyiapkan bekal untuk hari akhir nanti. Pelajaran 3. Wudhu dan tayamum. Rasulullah SAW bersabda kepada salah satu sahabatnya, "Jagalah wudhu agar Allah memperpanjang umur kalian. Jika mudah bagi kalian untuk menjaga wudhu siang dan malam, lakukanlah. Barang siapa tidur dalam keadaan berwudu, tempat tidurnya akan menjadi masjid sampai subuh dan tidurnya menjadi salat baginya." Bab 3. Masyarakat. Lingkungan tempat kita tinggal, baik atau buruk, akan mempengaruhi pikiran dan perilaku kita secara langsung. Karena itu, kita harus mengetahui kriteria lingkungan yang sesuai agar dapat mempertahankan dan memanfaatkannya dengan baik. Pelajaran 4. Buah revolusi Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, wanita-wanita, maupun anak-anak yang semuanya berdoa, 'Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, Mekah, yang zalim penduduknya, dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau." Bab 4. Nubuah. Allah yang Maha Penyayang telah mengutus para pembimbing untuk memberi petunjuk dan membantu kita. Mereka mengajarkan jalan kehidupan yang benar dan selamat di dunia dan akhirat pada kita. Pelajaran 5. Nabi dan pesan terakhir. Sekarang kita tahu bahwa Rasulullah SAW adalah Nabi terakhir. Jelaslah bahwa Al-Quran juga kitab terakhir dan paling sempurna yang turun dari sisi Allah ke muka bumi. Setelahnya, manusia tak lagi mendapat wahyu dan kitab suci dari Allah. Urgensi luar biasa Al-Quran membuat kegiatan membaca kitab suci ini menjadi amal paling baik dan punya pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang keutamaan membaca Al-Quran, Imam Ja'far Shadiq alaihi salam berkata, "Daging dan darah pemuda beriman yang membaca Al-Quran akan menyatu dengan Al-Quran, dan Allah akan menyejajarkannya dalam barisan para malaikat yang mulia. Pada hari kiamat, Al-Quran akan menjadi pelindungnya dan berkata, 'Ya Allah, setiap orang sudah mendapat hadiah dan ganjaran dari perbuatan yang dilakukannya. Maka berilah hadiah terbaikmu pada siapa saja yang mengamalkanku.'" Bab 5. Akhlak. Agama Islam adalah agama yang sempurna,
tak hanya menjamin keselamatan manusia pada hari kiamat saja, tetapi juga sangat memperhatikan kebahagiaan manusia di dunia ini, serta memiliki petunjuk-petunjuk berharga untuk kehidupan yang lebih indah. Pelajaran 6. Doa. Mungkin muncul pertanyaan dalam benak kalian, meski kami sudah memperhatikan adab berdoa, mengapa doa kami tetap tidak terkabul? Teks di bawah ini adalah petikan dari surat Imam Ali alaihi salam kepada anaknya, Imam Hasan Mutjaba alaihi salam, yang akan menjawab pertanyaan itu. Jangan pernah berputus asa atas doa yang terlambat dikabulkan, karena pemberian ilahi sesuai dengan niat. Terkadang doa begitu lambat terkabul hingga pahala orang yang berdoa semakin banyak dan balasan yang baik untuk orang yang berharap semakin sempurna. Terkadang kau menginginkan sesuatu, tetapi tak diberikan padamu, dan sebagai gantinya akan diberikan padamu yang lebih baik di dunia ini atau di dunia sana. Terkadang doamu tak terkabul karena kau meminta sesuatu yang jika diberikan kepadamu akan menjadi sumber kehancuran agamamu. Jadi, mintalah sesuatu yang kebaikan dan keindahannya langgeng bagimu dan kesusahan serta kesulitannya terusir. Ada pertanyaan?